dengan sejarah Kampung Kauman Yogyakarta bermaksud dengan tugas Muhammadiyah. Ya. Baik, sebelumnya mungkin Bapak mau perkenalan dulu atau saudara? Ya, oke. Saya Givari Yuristiadi. Aktivitas saya di Muhammadiyah ini ada beberapa amanah. Di tingkat pusat saya menjadi anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pusat Muhammadiyah. Di pimpinan wilayah saya membantu di Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Dan di pimpinan daerah saya membantu lembaga seni budaya Muhammadiyah. Ya. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan Boleh. pertama aja, Ya. Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama ini bagaimana sih Pak asal mula terbentuknya Kampung Kauman di Yogyakarta? Oke, ya jadi Kampung Kauman ini adalah kampung abdi dalam agama di Keraton Yogyakarta. Dan ketika ditanya bagaimana terbentuknya, ya tidak lepas dari keberadaan Kesultanan Yogyakarta. Jadi Kesultanan Yogyakarta ini kan terbentuk setelah perjanjian Giyanti ya, pada 1755. Nah, setelah pembagian wilayah Kerajaan Mataram antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Nah, jadi hadirnya Kesultanan Yogyakarta konsekuensinya adalah karena Yogyakarta itu adalah daerah yang kosong, terus dibangun infrastrukturnya, ya, istana dan lain-lain, alun-alun, dan mengikuti pola dari tipikal topografi masjid kawasan Kerajaan Mataram yang selalu identik wilayahnya itu di selatan ada pusat pemerintahan dan Yogyakarta. Di tengah ada alun-alun, ya. Kemudian di utara ada pasar dan di barat ada masjid. Ya itu adalah pola pemukiman dari Kesultanan Mataram yang kemudian diikuti saat Jogja dibangun. Nah, Kauman ini ada di mana? Kauman ini ada kampung yang ada di belakang masjid masjid gede ya disebutnya, masjid pusat dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana proses terbentuknya, ya seiring hadirnya Kesultanan Yogyakarta dan masjid itu menjadi salah satu bagian dari infrastruktur keraton yang harus ada sebagai Kesultanan Islam, maka kemudian terbentuklah Kampung Kauman sebagai kampung abdi dalam yang mengurusi urusan kemasjidan, urusan makam, dan urusan upacara keagamaan di keraton. Jadi Kauman ini adalah dari asal kata kaum atau Qaimuddin, orang-orang yang menegakkan agama atau abdi dalam agama. Gitu ya. Nah, jadi relasinya dengan keberadaan keraton di Jakarta. Oke, baik. Nah, itu tadi berarti itu gitu teman-teman untuk asal mula terbentuknya Kampung Kauman. Nah, di sini ini nih ada pertanyaan berikutnya nih. Ya. Nah, Bapak, bagaimana peran Kampung Kauman dan perkembangan agama Islam di Yogyakarta pada masa lalu? Oke ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwasanya Kauman ini adalah kampung abdi dalam agama. Artinya memang disinilah aktivitas abdi dalam agama itu tersentral. Jadi abdi dalam agama mulai dari level yang tertinggi, yakni Kiai Penghulu ya, yang menjadi istilahnya menteri agamanya di keraton, sampai ke level ke abdi dalaman yang lebih bawah ya. Di sana ada ketip, ada khotib. Jadi kayak yang adalah itu khotib ya. Kemudian di bawahnya lagi ada mudin. Nah, kemudian mudin itu yang muazin. Kemudian ada juga abdi dalam berjamaah, abdi dalam yang 40 orang yang tugasnya adalah datang sholat berjamaah. Nah, ada juga abdi dalam marbot yang dia membersihkan masjid. Nah, itu semuanya diberi hak tinggal di Kampung Kauman. Ya, jadi ya mereka punya dampak signifikan ya pada menjaga aktivitas ya, kegiatan keislaman di Keraton Yogyakarta, karena semua upacara keagamaan, misalnya dari gerebek ya, kalau teman-teman tahu keraton itu kan punya gerebek, ada Maulid Nabi, gerebek Suro ya saat Haram itu kan, kemudian ada gerebek besar saat Idul Adha itu ya. Nah itu aktivitasnya ada di Kauman ya. Jadi Kauman ini signifikan sekali dalam perkembangan dari agama Islam ya saat itu. Dan jangan salah, jangan dibayangkan seperti hari ini ya, ada masjid di banyak tempat. Enggak. Dulu masjid itu hanya punyanya sultan, sehingga satu masjid besar di Kauman itu, selebihnya ada masjid-masjid kecil yang milik sultan. Kalau di wilayah Jogja ini ada namanya Masjid Patonegoro itu ya. Jadi jumlahnya tidak banyak, jumlahnya ya beberapa saja. Seiring memang dulu mayoritas orang Jawa itu ya Muslim, tapi memang tidak semuanya ngelakoni itu adalah melakukan peribadatan. Jadi dia tidak menjalankan ritual keislaman ya gitu ya. Jadi memang masih sangat sedikit jumlahnya. Jadi tetapi
Nah, itulah kenapa saya katakan Masjid Gede sangat signifikan karena itu masjid pusatnya milik Kesultanan. Itu kira-kira. Dan di situ berkedudukan Kiai Penghulu yang mengurus semua urusan keagamaan. Baik Bapak. Berarti mungkin bisa diperjelas lagi ya Bapak untuk terkait dengan hubungan antara Kampung Kauman sendiri dengan Keraton Yogyakarta itu bagaimana sih pada masa pendiriannya? Oke, hubungannya Kampung Kauman dan keraton. Ya tentu karena begini, karena Kampung Kauman ini adalah tempat tinggalnya para abdi dalam agama dari Keraton Jogja, jadi sangat terikat. Hubungannya patron klien ya kira-kira. Kalau dalam sosiologi itu patron klien itu ya ada penguasa dan ini bawahan. Jadi orang yang tinggal di Kauman itu ya bawahan, abdi dalam. Abdi dalam itu kan apa? Abdi dalam itu orang yang menghamba pada sultan. Jadi dia rakyat yang apa ya, membantu sultan menjalankan tugas-tugas keraton pada urusan yang sangat spesifik, yakni urusan agama. Nah, untuk informasi, di kawasan keraton itu ada juga abdi dalam untuk urusan lain. Ada urusan yang membuat teh, namanya patehan kampungnya. Ada urusan yang memelihara kuda, ya, merawat kuda, itu ada gamelan. Nanti ada kampung musik kanan yang mengurusi urusan musik-musik barat ya dan lain-lain. Nah, di Kauman ini untuk urusan keagamaan. Baik. Oke. Baik, sekarang kita lanjut lagi Bapak untuk pertanyaan berikutnya, itu terkait dengan pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah terhadap pengembangan sosial dan pendidikan di kampung Kauman. Baik. Jadi gini, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan lahir di 1873 ya sekitar itu, 79 ya sekitar itu. Nah, beliau itu kan seorang putra dari Ketip. Tadi saya ceritakan bahwasanya dalam struktur keabdidalman Ketip itu nomor 2, orang nomor 2 setelah Kiai Penghulu. Nah, ada banyak Ketip, ada sekitar 7 orang Ketip ya di Kauman itu. Nah, salah satunya itu adalah ayahnya Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Abu Bakar. Nah, Kiai Abu Bakar ini mewariskan jabatan Ketip itu kepada Kiai Ahmad Dahlan setelah dirasa sudah dewasa. Setelah beliau berhaji pertama di usia 15 tahun, beliau kemudian mulai kemudian dirasa kemudian cakap ya secara keagamaan. Kemudian ayahnya wafat. Ayahnya dimakamkan di Nitian, tidak jauh dari kampus kalian ya, di Muhammadiyah sini. Bahkan Kiai Dahlan diyakini oleh banyak tokoh Muhammadiyah lampau itu memang lahir di Kauman, bahkan di Nitian. Jadi banyak orang Nitian tuh masih meyakini tradisi lisan Kiai Dahlan lahir memang di Nitian. Karena memang tugas terakhir Kiai Abu Bakar, ayahnya Kiai Dahlan itu di Nitian. Karena Masjid Nitian, Masjid Sultanen sekarang namanya, itu adalah masjid milik sultan. Dan di situ ada dulu tugas terakhir ayahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Nah, jadi signifikansinya adalah ya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah sosok seorang Ketip awalnya menggantikan ayahnya. Nah, tapi ada satu momen ketika beliau membuat satu progresivitas keberagamaan di Kauman. Beliau melihat bahwasanya sejauh ini masyarakat ini yang miskin tambah miskin. Karena apa? Karena pemahaman keberagaman tentang hal-hal ritual yang tidak terlalu signifikan ya, seperti ya upacara kematian, upacara yang terlalu rumit dan itu costly gitu ya, ada banyak pembiayaan yang pricey ya, itu mahal, membebani dan itu sebetulnya menguntungkan elit agama. Nah, Kiai Dahlan mengkritik itu dan itu menyinggung Kiai Penghulu kira-kira begitu. Maka kemudian Kiai Penghulu mengutus orang-orang pendukungnya untuk kemudian membakar langgar itu. Jadi Kiai Dahlan juga sebenarnya mewarisi langgar kidul ya milik ayahnya, dulu dari kayu kemudian dibakar setelah peristiwa. Sebenarnya trigger utamanya adalah pembenaran arah kiblat dari Masjid Gede. Nah, Masjid Gede itu kan arah ke barat tepat. Nah, menurut Kiai Dahlan yang belajar astronomi secara otodidak dan juga dari beberapa gurunya begitu ya, beliau meyakini kiblatnya ini salah gitu kan, kiblatnya itu harusnya bergeser sedikit. Nah, lalu murid-muridnya yang sebenarnya mengeksekusi itu dan ternyata
menjadi masalah besar di Kauman, dan itu menyinggung Kiai Penghulu karena merasa dia yang paling tinggi di situ. Kok diganggu oleh seorang ketep, anaknya ketep pula gitu kan, istilahnya ketep yang masih muda. Gitulah. Jadi tentang gengsi, tentang pride yang merasa diganggu, kemudian dibakarlah kan. Lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana arsitektur bangunan di Kampung Kauman yang mencerminkan sejarah dan nilai-nilai Islam? Oke, ya kalau arsitektur di Kauman ini sebetulnya kalau kita lihat ada pencampurannya dari ada istilah arsitektur Inggris. Arsitektur Inggris itu ada pencampuran Eropa dan lokal. Dan itu tampak di beberapa bangunan rumah saudagar batik. Jadi di Kauman ini kan Kauman ini adalah kampung abdi dalam yang punya kreativitas. Tidak banyak abdi dalam abdi dalam secara umum yang mau berwirausaha. Nah, di Kauman abdi dalamnya itu mau berwirausaha dan dia berwirausaha batik. Nah, batik dilihat sebagai komoditas yang menarik saat itu. Desainnya gimana? Dia menduplikasi desain pakemnya keraton. Nah, dirubah ya, ATM Amanat dimodifikasi, dan itu menjadi komoditas yang penting. Bahkan Muhammadiyah tersebar itu karena batik. Nah, kembali ke arsitektur, saudagar batik yang besar itu dia disebut batik handel dalam bahasa Belanda. Nah, para batik handel itu yang rumah-rumah yang megah berarsitektur ini. Beberapa ada yang tingkat rumahnya ya kapan-kapan kalau kalian lihat di Kauman mungkin bisa melihat itu ya beberapa. Tapi juga ada artinya ini arsitektur yang ada di Kauman itu mencerminkan kelas sosialnya. Ada yang kaya, memang ada yang menengah, ada yang miskin gitu ya. Ya miskin biasa. Kiai Dahlan itu termasuk yang menengah betul. Dia saudagar dari batik, Siti Wadidah juga berdagang batik, tapi bukan untuk kelas yang besar, jadi bukan sampai di level batik gitu. Nah begitu. Di luar itu ya arsitektur kalau untuk masjid secara khusus sebenarnya pengaruh influence dari Demak ya sebagai kerajaan Islam pertama, kemudian ke Mataram sebagai kerajaan Islam ketiga ya. Di tengah-tengah itu ada Pajang, tapi Pajang kan sudah tidak ditemukan lagi sisanya. Nah, jadi Demak dan Mataram itu, kalau Mataram yang di Kota Gede itu kan masjid tertua di Jogja kan. Nah, model arsitekturnya itu arsitektur Jawa ya. Bagaimana masyarakat Kampung Kauman menjaga tradisi dan nilai-nilai agama di tengah modernisasi saat ini? Ya oke. Jadi masyarakat Kauman ini ya bisa dibilang secara kultural ya mereka adalah Muhammadiyah gitu ya. Ya tapi kalau dibilang 100% Muhammadiyah ya itu masih bisa dikritik ya, karena bisa jadi ada pendatang yang tinggal di situ, atau mungkin juga engagementnya pada Muhammadiyah mungkin berbeda gitu ya. Tetapi ya overall saya berani katakan secara culturally ya mereka Muhammadiyah gitu ya. Nah cuman tantangannya adalah ada beberapa pendatang yang mungkin tidak memahami konsekuensi ya, mungkin hadir di Kauman, tinggal di Kauman. Nah, bagaimana kemudian menjaga sebuah kampung Islam tertua bisa dikatakan di wilayah perkotaan Jogja yang justru ada konsekuensi, misalnya menutup aurat, ya kan? Kemudian juga ya saya kira etika, adab dan lain-lain. Saya kira itu yang kemudian juga konsekuensi yang harus kemudian dipikirkan orang yang tinggal di sana. Karena dulu juga sebetulnya awal-awal orang Kauman, banyak pendatang di Kauman itu karena mereka jadi buru-buru batik. Nah orang yang jadi buru batik itu kan punya kultur yang berbeda dengan kalangan abdi dalam agama. Nah, mereka suka sabung ayam, mereka minum minuman beralkohol, mereka kalau silat itu dengan ilmu hitam itu ada di wilayah Kauman, sebagian wilayah Kauman. Tapi memang perlahan ya dakwah dia mungkin bisa diterima ya, tetapi sebetulnya kultur masih cukup baik, kondusif ya. Kegiatan di masjid juga banyak, dampak kegiatan masjid pada masyarakat itu juga besar. Dan jangan salah, dulu juga ada banyak langgar-langgar kecil ya, meskipun juga langgar-langgar itu sudah tidak lagi aktif seperti dulu ya. Saya kira tantangannya ya pada hari ini organisasi ini kan menghadirkan gaya hidup populer yang kemudian
cukup menggerus menurut saya, tapi juga ya ini jadi tantangan ya, bagaimana menjaga kultur kauman dan Islami. Dulu dalam riset seorang scholars dari Prancis itu, orang setelah maghrib dia datang di kauman itu suasana religiusnya sangat terasa. Ada semua orang mengaji gitu ya, di rumah-rumah itu terdengar suara ngaji, kemudian ada temaram lampu terlihat dari luar gitu kan, karena masih pakai lampu teplok gitu. Suasana religius itu masih terasa. Tapi hari ini ya saya kira tantangannya menjadi semakin berat ya. Generasi muda juga generasi tua yang mendatang itu saya kira juga ya butuh pendekatan-pendekatan yang edukasi berbasis masyarakat yang harus terus dilakukan. Tapi saya optimis karena di sana juga pimpinan ranting Muhammadiyahnya ya itu juga membangun edukasi yang cukup baik. Ada basis RT RW yang juga punya pengajian bulan yang juga bagian dari kontrol sosial. Sekarang anak-anak mudanya juga sudah aktif di kegiatan wisata ya, kampung wisata yang sebenarnya mau nggak mau mereka kan sebenarnya mengedukasi ke Muhammadiyahan. Ada ya, semoga itu juga bisa menjadi influence masuk ke dirinya untuk bagaimana terus bisa menjaga nilai dari kampung. Saya kira itu. Oke, Bapak ini berhubungan dengan pertanyaan tadi. Jadi tadi kan berhubungan dengan modernisasi. Ya. Kalau untuk sekarang itu peran kampung kauman dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan di Jogja itu seperti apa? Oke. Jadi kalau keagamaan, kauman ini masih jadi center ya untuk upacara keagamaan keraton, untuk kegiatan-kegiatan mungkin kalau Ramadan ya ada event pasar sore Ramadan yang itu sudah legendaris. Pengajian juga masih sangat rutin. Jadi saya kira ya perannya masih cukup besar ya hari ini kampung kauman ini ya. Cuman memang ya bagaimana kauman hari ini bisa terus dijaga dengan keberadaan tadi saya katakan ada kampung wisata, ada ini menjadi destinasi wisata kan kauman ini, destinasi wisata religi. Semoga itu juga bisa tetap menguatkan kampung kauman ya sebagai ruang belajar tentang sejarah perjalanan keislaman di Jogja dan tempat akhirnya Muhammadiyah yang kemudian bisa menghadirkan dampak yang positif, yaitu pada aspek dampaknya yang hari ini yang harapannya juga bisa kemudian bisa terus terbangun ya di kauman. Ya, saya kira itu ya pada aspek itu menjadi destinasi dan itu juga masih menjadi sentra kegiatan religi keraton, sehingga tetap nilai-nilai keislaman saya kira masih bisa dihadirkan dari kauman. Oh ya, jangan lupa juga banyak peristiwa-peristiwa penting di Jogja itu yang dimulai dari Masjid Kauman. Jadi perubahan sosial dari Masjid Kauman itu masih bisa diharapkan. Misalnya peristiwa saat Pak Harto lengser ya 98 itu, demonstrasi di luar kampus pertama itu ada di Kauman. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan-kegiatan lain ya yang kemudian aksi-aksi itu banyak yang dimulai sebenarnya dari Kauman. Jadi Kauman itu tetap menjadi satu ruang yang selalu bisa mengawal ya perubahan sosial, ekonomi politik di Yogyakarta maupun Indonesia. Jadi ya, dan tetap menjadi ruang belajar yang penting untuk siapapun yang ingin, karena ada pengajian rutin, karena ada kegiatan-kegiatan yang saya kira sangat bisa dioptimalkan lah gitu kan untuk siapapun ingin belajar Islam. Ya, baik Bapak, mungkin itu saja yang akan saya tanyakan terkait dengan sejarah kampung kauman ini, karena mengingat waktu juga Bapak ini sudah hampir selesai gitu waktunya. Nah, itu tadi teman-teman apa aja yang telah kita dapatkan informasi terkait dengan sejarah desa kampung kauman sendiri. Kemudian juga kita mendengar terkait dengan sejarah Haji Ahmad Dahlan dalam perkembangan kampung kauman sendiri. Nah, mungkin kapan-kapan kita bisa keliling lagi di kampung kauman seperti beberapa minggu yang lalu. Sudah ke sana? Iya, kita sudah pernah ke sana Bapak. Kemudian kita juga datang ke masjid yang ada di sana untuk melihat-lihat gitu.
Oh ya, sedikit saya ada yang lupa dari perihal perubahan sosial ya di Kauman ini, bagaimana memuliakan perempuan itu juga sangat tampak ya. Nah itu dengan hadirnya ada musola Aisyah, ada pesantren Aisyah, itu jangan lihat hari ini ya, tapi itu adalah ruang yang dulu membebaskan para perempuan. Dulu kan perempuan Kauman itu kalau sudah menstruasi dia urusannya hanya dengan 3 ur, sumur, dapur, kasur, gitu kan. Artinya dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia harus dipingit sampai ada orang yang melamar dia ya. Jadi tidak ada ruang untuk aktivitas perempuan, sehingga di Kauman melalui Aisyah Muhammadiyah waktu itu ya, kemudian bagaimana membangun ruang-ruang yang membebaskan perempuan. Dia bisa berekspresi, dia belajar, dia bisa mengembangkan diri, bisa berketerampilan. Sehingga hadirnya pesantren Aisyah, hadirnya musola Aisyah itu kan ruang-ruang khusus perempuan, nggak boleh laki-laki masuk. Sehingga disitulah bagaimana Muhammadiyah adaptif ya dengan situasi adat. Nah, situasi adat yang mengekang perempuan bisa diakali ya dengan pendekatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Saya kira itu juga penting, tadi saya terlupa. Jadi mungkin itu ya teman-teman informasi menarik dari hari ini. Mungkin Bapak juga ingin ada yang disampaikan untuk closing statement. Baik, oke ya. Hari ini kita berbincang-bincang tentang kaum-kauman Yogyakarta sebagai kaum abdi dalam agama sekaligus tempat lahirnya Muhammadiyah. Ya, saya kira tempat ini menjadi laboratorium pembelajaran yang sangat penting, dan siapapun yang ingin belajar tentang perjalanan Islam di Yogyakarta harus datang ke kampung Kauman, dan tentunya tidak hanya sekedar datang, tapi datanglah kemudian berinteraksi dengan masyarakat lokal untuk kemudian tahu lebih dalam banyak pesan-pesan yang tersirat ya di kampung Kauman ini melalui beberapa simbol dan arsitektur bangunan, dan banyak hal yang kita tidak bisa dapatkan sekedar datang dan melihat, tapi kemudian perlu berinteraksi dan berdiskusi ya dengan masyarakat lokal. Saya kira itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau tadi saya buka, sekarang saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.